Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrayani Syafira. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Fania Zalzabila Siregar. Saya akan menjelaskan akidah Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh. Masuknya pemeluk Islam yang berasal dari berbagai daerah yang masih membawa alam pikiran dari keyakinan sebelum memeluk Islam juga menjadi faktor perkembangan pemikiran kalam. Umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar, begitu juga masalah istita'ah. Corak pemerintahan yang represif dari beberapa khalifah Bani Umayyah menyebabkan sebagian umat Islam bersikap apatis. Mereka beranggapan bahwa apa yang selama ini dialami oleh umat Islam pada hakikatnya sudah menjadi suratan takdir. Corak pemikiran yang demikian ini sangat menguntungkan pihak pemerintahan. Maka paham ini dimanfaatkan pemerintah untuk melegitimasi segala kebijakannya. Tokoh yang memunculkan pemikiran ini adalah Jaham bin Abi Sufyan. Inilah yang kemudian dikenal dengan paham Jabariyah. Pada akhirnya ada reaksi dari sebagian umat Islam yang menginginkan adanya perubahan. Mereka menandingi paham Jabariyah dengan memunculkan konsep teologi baru. Motor penggerak paham ini yaitu Ma'bad al-Juhani, Ghailan ad-Dimashqi, dan Ja'ad bin Dirham. Mereka inilah tokoh Qadariyah yang pertama. Adapun sikap para sahabat yang masih hidup pada masa lalu yaitu Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah beserta sahabat lainnya tidak mau terlibat dalam perdebatan tersebut dan bahkan menolaknya. Pada masa Daulah Umayyah ini juga muncul pemikir yang cerdas yaitu Hasan al-Basri yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam dengan pendapatnya bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandangnya sebagai orang fasik, tidak keluar dari golongan mukmin. Yang poin kedua, akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini, hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunikasi yang intens ini melahirkan corak pemikiran yang baru di dunia Islam. Gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia gencar dilakukan, sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Corak pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Para mutakallimin mulai menulis karya pemikiran mereka dalam bentuk kitab-kitab yang sistematis. Misalnya Abu Hanifah menulis kitab Al-Alim wa Al-Muta'alim dan kitab Al-Fiqhu Al-Akbar untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah dan kitab Al-Fiqhu Al-Akbar karya Imam Asy-Syafi'i. Antusiasme para pemikir ilmu kalam semakin berkembang pesat pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ilmu kalam menjadi disiplin ilmu yang mandiri yang memisahkan diri al-fiqhu fil ilmi atau ilmu hukum yang sebelumnya masih termasuk dalam al-fiqhu al-akbar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Anggi Putri Alika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.